Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Aulia Zulfa Maulida dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Gimana Bapak dan Ibu keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bagus ya Bu ya. Ibu, Bapak, hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang perilaku tidak merokok di rumah. Saya mau nanya nih, buat Bapak suka merokok tidak Pak? Suka. Suka ya Pak ya. Nah maka dari itu saya akan melakukan promosi kesehatan ya Pak ya. Iya. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak suaminya suka ngerokok? Enggak sih. Enggak juga. Nah, siapa tahu ada saudaranya juga yang merokok ya. Saya akan melakukan promosi kesehatan. Baik, ini bisa dipegang. Ya. Sebelumnya ada yang tahu pengertian merokok itu apa? Menghisap zat adiktif ya. Iya, bisa dibaca juga ya. Merokok adalah menghisap zat-zat yang dapat menimbulkan gangguan pada organ tubuh. Rokok merupakan salah satu bahan adiktif, artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya ada yang tahu zat-zat yang terkandung dalam rokok? Nikotin. Ya, nikotin. Iya, tahu ya. Nikotin itu sendiri apabila dihisap itu akan merangsang keluarnya hormon adrenalin dan non-adrenalin. Dan itu bisa menyebabkan frekuensi jantung semakin naik ya. Dan untuk tar itu cairan kental berwarna coklat tua atau hitam didapatkan dengan cara distilasi kayu yang arang juga dari getah tembakau. Zat inilah yang menyebabkan kanker paru-paru. Tuh ya Pak ya. Jadi harus diperhatikan ya Pak ya. Bahaya yang ditimbulkan akibat merokok itu ada rambut rontok, katarak, kulit keriput, hilangnya pendengaran, kanker kulit, karies, emfisema, kerusakan paru, beresiko tinggi terkena kanker paru-paru dan jantung, osteoporosis, penyakit jantung, tukak lambung, kanker uteru, kerusakan sperma, dan penyakit Buerger. Terus ada cara mengurangi efek jelek dari merokok. Itu caranya, yang pertama mengurangi jumlah rokok yang dihisap perharinya ya Pak ya. Iya. Misalkan tadinya 5 jadi 3 gitu sehari atau 2. Jangan menghisap asap dalam-dalam. Terus yang ketiga, tinggalkan puntung rokok sejauh mungkin. Terus juga melepaskan rokok dari bibir di antara tiap sedotan. Terus yang terakhir, memakai rokok yang berfilter pipa atau cerutu. Kenapa harus dihindari rokok itu? Soalnya bisa menyebabkan ketagihan, terus cemas, gelisah, terus juga kitanya itu supaya bugar gitu, penampilannya segar, terus juga menghemat uang juga. Jadi biasakan uangnya itu dipakai buat makan aja gitu. Terus asap rokok juga akan merusak kesehatan keluarga dan lingkungan di rumah. Terus juga menambah polusi alam dan turut memelihara kesehatan lingkungan dengan udara bersih. Nah, terus ada cara mencegah merokok, yaitu yang pertama, agar dibuat peta merokok selama 20 jam. Setiap merokok agar ditulis waktu dan apa yang dilakukan pada saat itu. Terus peta dan situasi ketika merokok agar dicatat dan dipelajari. Yang keempat, untuk menghitung jumlah rokok setiap hari. Yang kelima, merubah situasi merokok. Apakah merokok ketika jenuh, konsentrasi penuh, istirahat, minum dan teman atau sesudah makan. Pengaruh rokoknya terhadap lingkungan itu, asap tembakau bukan berpengaruh ya pada perokok, tapi juga bisa mengotori udara sekitar gitu. Terus orang-orang yang tidak merokok juga terpaksa harus menghirup juga kan, jadi terganggu gitu. Nah, sampai sini
sudah paham Ibu Bapak? Paham. Paham. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap. Tidak? Tidak. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu dan Bapak. Nah, untuk Bapak nih, apa sih bahayanya, bahaya ketika merokok itu, yang ditimbulkan ketika merokok? Bisa rambut rontok, katarak, terus kanker kulit, terus penyakit jantung, kanker uterus. Ya, bagus apa ya. Nah, Bapak masih mau merokok nggak nih, Pak? Enggak, Enggak. Saya masih mau Pak. bertahap. Ya, harus apa ya? Harus hidup sehat. Iya. Nah, untuk Ibu nih yang ini, Ibu gimana sih cara mencegah merokok itu? Cara mencegah merokok tuh dibuat peta rokok selama 20 jam. Setiap perokok ditulis waktu apa yang harus dilakukan saat itu. Hal ini yaitu dilakukan untuk setiap merokok dalam 1 hari. Terus untuk menghitung jumlah rokok setiap hari agar dicatat pada setiap dimana kita menikmatinya. Terus merubah situasi merokok, apakah perokok itu jenuh, konsentrasi penuh, istirahat, minum dengan teman, dan sesudah makan. Nah, untuk yang Ibu bagus apa ya? Tadi jawabannya udah benar. Untuk Ibu, apa sih manfaat atau alasan harus menghindari rokok itu? Yang pertama ada melemahkan pikiran, ketagihan, cemas, dan juga gelisah. Lalu kita akan mempunyai kebugaran dan penampilan yang segar, akan menghemat uang, asap rokok akan merusak kesehatan keluarga dan lingkungan, tidak menambah polusi dalam alam, dan turut memelihara kesehatan lingkungan dengan udara bersih. Ya, bagus. Ternyata Ibu dan Bapak benar-benar memahami ya. Iya. Baik Ibu Bapak sekalian, karena sudah selesai ya waktunya juga, saya akan pamit ya Pak ya Bu. Terima kasih untuk kehadirannya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, dan untuk Bapak juga dikurangin ya merokoknya. Baik Pak Bu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.